يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول بنا الأهوال مقتحم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. والتب عبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى حضرة الحبيب مصطفى وصحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وكافة أصحابه ورسول أجمعين وأزواجه وذريته سن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي الشيخ الإمام محمد بن علي مرتبي عبد الرحمن الجوفري مولى عرشه وسعيد المملكة كبير عبد الرحمن السقاف والحبيب علي بن أبي بكر الصقران سنة الإمام فاخر الجسر أبي بكر بن سالم كتب الأنفاس الحبيب عمر عبد الرحمن العطوسي فارس وخذ العباد والبلاد سنة الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحجاج وسن الإمام الكتب أبي عبد الله بن أبي بكر عيدروس ويترم أهلها وجميع أولياء الأقطاب والأنجاب ولو تدل إنما كانوا هلت روحهم مروع الأئمة المجتهدين والعلماء مصنفين في الدين أنه تعالى يعين درجات الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوار بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى والدكم مسلمين والمؤلف كتاب السيد الحبيب اسماعيل بن يحيى ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أنه لك الشام رحمه الله بنية الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسر والنصر وأن الله يرزقنا علما والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل بحق مولى البلال وهؤلاء الرجال. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق عظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا وفضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat afiat, panjang umur. Kita masih bisa hadir bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi, ambil kita bermuzakarah. Mudah-mudahan yang kita baca, yang kita dengar dapat kita amalin, dapat manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Bacaan selanjutnya di halaman 21. Tentang pakaian. Halaman 21. Dari bawah ke atas baris 9 baris. Temu halaman 21 baris 9 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu anhu. Faslun perihal segala pakaian kita pakai nih. Bermula haram atas laki-laki memakai sutra semata-matanya atau yang banyakkan sutranya daripada benangnya dengan timbangan
dan harus atau boleh bagi perempuan dan bagi anak-anak yang belum balik memakai sutra dengan emas perak. Adapun laki-laki balik maka haram atasnya memakai emas atau suasa atau perak benang daripada tiga-tiga ini, melainkan yang harus atau yang boleh cincin perak yang sederhana, beserta sebagai lagi haram atas laki-laki dan perempuan memakai bejana emas perak suasa atau sepuh yang tebal, sekalipun itu bejana disimpan saja tidak dipakai padanya, maka haram juga. Ini tentang yang kita pakai yang ada di badan kita nih, pakaian. Perihal segala pakaian, haram atas laki-laki memakai sutra semata-matanya, sutra murni 100% bahan bajunya dari sutra. Kalau laki-laki nggak boleh. Itu pakaian sutra buat perempuan boleh sutra. Laki-laki haram. Sutra semata-matanya maksudnya sutra murni 100%. Kalau dicampur bagaimana? Atau yang banyakkan sutranya, kalau dicampur dengan benang yang lain tapi 75% sutra, benang biasanya 25%, masih banyakkan sutra, masih nggak boleh. Jangan. Ya. Atau yang banyakkan sutranya daripada benang yang biasanya dengan timbangan. Artinya kalau sutranya lebih banyak dari benang biasanya, itu pakaian kita orang laki jangan dipakai. Haram. Sutra buat orang laki-laki nggak boleh, haram. Dan harus, maksudnya boleh, bukan harus ini mesti. Ini bacanya tulisnya harus. Dan boleh wanita bagi perempuan boleh bagi pakai sutra. Dan bagi kanak-kanak yang belum balik, anak laki-laki, kan tadi bilang orang laki-laki nggak boleh pakai sutra. Tapi kalau anak laki-laki boleh, yang belum balik. Bawah 10 tahun berarti belum balik. Kalau dia dibikinin baju bahan dari sutra, anak laki-laki boleh di bawah balik. 10 ke bawah. Ya. Perempuan boleh pakai yang sutra. Ya. Kita orang laki yang sudah balik haram hukumnya. Konon kabarnya kalau sutra itu bahan itu enak, kalau di musim hujan begini coba pakai itu jadi anget. Kalau di musim panas kita pakai pakaian dari sutra agak gerah kita pakai. Bahannya enak, mahal. Katanya sih BHS ada sutranya. 50-50. Ya, kalau masing seimbang boleh. Kalau banyak kan sutranya jangan dipakai. Ini larangannya, orang laki nggak boleh pakai pakaian terbuat dari sutra. Ntar ada ganjarannya. Kalau di dunia dipakai juga karena duitnya banyak. Sutra kan mahal. Duitnya banyak, dibeli juga deh. Duit gue katanya. Bukan duit pengurus Mushola An-Nur. Dibeli juga, dipakai juga. Apa efeknya, ganjarannya apa? Baginda Nabi SAW dalam hadisnya, man labisal harira albasallah yaumal qiyamah sauban min nar. Orang laki yang pakai pakaian sutra di dunia nanti di akhirat dipakein baju
juga, tapi baju terbuat dari api. Pakaiin baju ini. Badan kena api, copot ini kulit daging dicopot. Yang pakai orang laki-laki yang pakai sutra di dunia, pakai akan dipakai Allah Ta'ala nanti dipakai pakaian juga terbuat dari api neraka jahanam. Dengan catatan orang yang pakai sutra tadi, orang laki-laki udah dewasa, amidan sengaja, bukannya terpaksa ya. Emang ada yang terpaksa? Ini amidan sengaja. Ada yang terpaksa nanti. Pertama amidan sengaja dipakai. Oh ini sutra nih, bagus nih dipakai sengaja namanya. Aliman. Yang kedua kriterianya orang yang tadi nanti disiksa pakai api baju dari neraka. Aliman. Dia udah tahu, udah denger ini pembahasan orang laki-laki hukumnya haram pakai baju atau kain yang terbuat 100% sutra. Kalau dia tahu, dengar, dipakai juga, dalamnya tahu nih. Kalau nggak tahu gimana Ustadz? Namanya nggak tahu. Orang puasa aja kagak batal, kan nggak tahu dia. Amidan sengaja, aliman tahu permasalahan tentang sutra haram. Yang ketiga, bi ghairi darurah, dia pakai pakaian sutra itu bukan karena darurat. Emang kalau lagi darurat dibolehin, kalau darurat dibolehin. Satu diantaranya di darurat itu badan kena penyakit gatel-gatel, nggak sembuh-sembuh. Katanya kalau dikerebongin pakai kain sutra cepet sembuhnya. Nah, boleh darurat. Indad darurah tubihul mahzurat. Situasi dan kondisi lagi darurat, yang diharamin, yang dilarang boleh dipakai, boleh dimanfaatkan. Lagi darurat. Satu, lagi kena penyakit. Yang kedua, dia mau sembahyang atau dia mau keluar dari rumahnya, gak ada bajunya lagi, gak ada kainnya lagi, gak punya celana panjang, punya kain, tapi kainnya dari sutra, itu doang kainnya atu-atunya. Punya baju gak ada lagi, cuma atu doang itu atu-atunya, terbuat dari sutra. Baju cuma satu, kain cuma satu. Ini orang hidup cuma lontar gini-gini amat ya. Baju cuma satu, kain cuma satu. Kayaknya nggak pantas orang hidup punya lontar punya baju batu kain atu deh. Hah? Gue bilang nggak boleh. Masih ada yang dalam. Cuman atu doang bajunya, atu doang. Sembayang itu, besok itu, nggak ada lagi. Mau kain itu juga. Gimana? Ya udah pakai, itu doang dia punyanya. Kalau masih pakai celana panjang, pakai celana panjang, kain jangan dipakai. Sutra. Pakai celana panjang boleh. Itu namanya kondisi darurat. Buat nutup aurat, nggak ada baju lagi, nggak ada kain lagi, itu doang bajunya sama kainnya. Udah pakai nggak apa-apa. Yang ketiga, kondisi darurat apa diantaranya? Mau berangkat perang mau berangkat, situasinya mendadak ya, lagi nggak siap, tahu-tahu dengar ada informasi kata Jenderal Panglima Perang, kaum muslimin siap berangkat sekarang juga. Waduh, langsung ambil baju yang ada aja di situ, baju diambil, diambil pedang, langsung berangkat. Karena bajunya itu baju dibuat dari sutra, boleh lah. Situasi dan kondisinya mendadak dan darurat. Itu kondisi darurat begitu dibolehin. Oke. Kalau perempuan boleh
satu yang dibolehin perempuan. Juga anak-anak laki-laki yang belum balik mau dipakein baju dari sutra boleh-boleh aja. Sebelum balik usianya boleh dipakai. Emas perak begitu juga. Emas dan perak. Perempuan pakai emas, cincin emas, boleh. Memang pakaiannya. Kata Rasulullah, sutra dan emas itu halalun. Wah, itu halal buat wanita-wanita kami dan haram buat laki-laki kami. Emas boleh, sutra boleh, perempuan. Dan emas yang dipakai itu kaum wanita kagak kena zakat, kena dipakai. Gak kena zakat karena dipakai. Kayak orang punya sapi banyak tapi sapinya dipakai buat ngangkat hasil panen. Buat apa tuh? Luku, bajak. Pakai itu yang dipakai nggak kena. Kayak kita punya motor, punya mobil nggak ada zakat dipakai itu. Emas yang dipakai kena zakat, nggak kena zakat dipakai. Yang kena yang disimpan. Kalau ibu-ibu pemakaian emasnya wajar. Pemakaian emasnya wajar. Kalau ibu-ibu pakai kalung, kalungnya 100 gram. Ibu-ibu nih, kalungnya 100 gram. Gelangnya ada 10. Satu giginya 10 gram. Kurang deng. Rak. Cincinnya jari-jarinya 5 dipakai semua. Ini 5. Satu cincin itu beratnya 5 gram. Berapa nih? 25 ini, 25 ini, 100 ini, 100 ini. Ini ibu mau apa nih? Mau ngaji atau ke mas jalan nih? Itu pemakaian tidak wajar. 100 gram, 100 gram ini. Nah kena. Kan nggak wajar itu. Yang wajar 1 kiri, 1 sini 1 wajar. Kalung sedang, gelang sedang. Dipakai itu tidak kena zakat karena digunakan. Saya kayak seperti orang punya sapi dipakai buat kerja itu nggak kena zakat. Yang diternak kena zakat. Emas yang disimpan di lemari itu kena zakat. Adapun laki-laki baligh, yang baligh nih laki-laki. Adapun laki-laki yang sudah baligh maka haram atasnya memakai emas. Kenapa sih sekarang kita kalau pernikahan coba dipakai juga laki-laki? Begini 2, laki dipakein, perempuan dipakein, laki dipakein. Kenapa sih pakai mesti begitu? Yang ada mah yang Anda tahu mahar mas kawin buat perempuan, buat laki nggak ada. Ini kalau yang ngaji, kan kita ngaji ya. Saya bilangin ya, kita ngaji nih, kita ngerti laki haram pakai emas, jangan ditiru itu mah artis, begitu. Itu mah orang Cipinang Lontar bukan artis. Jangan niru-niru. Haram emas pakein, laki dipakein enggak? Rajinya ada 2 tuh. Perempuan dipakein, laki dipakein. Enggak boleh, haram. Jangan. Sutra emas laki enggak boleh. Kalau andai kata satu saat ada pernikahan, bapak ibu hadir, nganten lakinya pakai cincin, tanya, itu emas bukan? Emas, copotin. Kalau lagi nikah, copotin. Ini ibadah, copotin. Haram itu. Lagi ibadah pakai emas, copotin. Sekarang aja sebetulnya begitu orang ya akad nikah perempuan dipakein emas, laki juga dipakein. Yang ada mahar kan buat perempuan bukan laki, buat perempuan. Ya, laki haram kalau pakai emas murni nggak boleh. Ya. Memakai emas atau suasa
was-wasan. Perak. Hah? Lain lagi perak mah perak. Perak boleh, kalau perak itu boleh. Laki boleh perak. Cuman pemakaian yang sederhana, yang wajar. Cincin segini kan kecil segini kan. Paling 2 gram perak, 2-3 gram. Ada yang namanya emas putih ya. Emas putih. Konon kabarnya itu cuma namanya doang emas putih katanya. Bukan emas yang kuning itu, bukan. Bukan. Apa namanya tuh bahasa itunya emas putih itu? Apa namanya? Saya lupa. Itu bukan emas, namanya doang emas putih. Apa? Nutrium. Tuh. Ingat nutrium. Namanya doang emas putih. Ini bukan emas, emas putih namanya doang. Kadarnya. Artinya lebih mahal. Iya. Apa ya? Emas laki-laki nggak boleh. Perak boleh. Batu yang mahal batu apa ya? Permata, batu permata yang mahal apa ya? Apa? Mahal nggak tuh? Mahal nggak? Boleh kita pakai cincin, pakai batu berlian. Yang harganya melebihi harga emas kan? Boleh kita pakai. Kenapa boleh? Beda. Oh, bukan emas. Ada hikmahnya kata ulama, kalau emas orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah itu kena itu emas. Itu merasa tersindir hatinya, gua pakai emas. Nggak boleh makanya. Tapi kalau batu banyak orang-orang nggak tahu itu batu. Batu apa tuh ya? Aku nggak tahu. Nggak jadi apa, nggak dilarang kita. Walaupun batu itu ketika dijual melebihi harga emas. Emas segini pokoknya 3 atau 4 gram, taruh 10 gram deh. 10 gram ya. Emas 10 gram pakai buat cincin. Kali 500 berapa? 5 juta. Batunya itu harga 200 juta. Masih boleh. Padahal melebihi harga emas. Kalau batu itu orang nggak semuanya tahu itu batu. Tapi kalau emas tahu. Ya. Kata ulama fikih, pakai batu boleh. Batu permata walaupun melebihi harga emas. Ntar ada di bawah keterangannya. Bagaimana kalau cincin perak dilapisin. Ntar di bawah ada. Melainkan yang harus boleh ya. Ini harus diulang-ulang. Kata-kata harus itu dalam bahasa kita artinya boleh. Kalau bahasa Indonesia harus mesti. Bahasa Indonesia ini mestinya boleh maksudnya. Dan boleh yaitu cincin perak yang sederhana. Orang laki boleh pakai cincin. Besarnya sebagai lagi udah tuh. Ya. Sederhana cincin perak laki-laki boleh. Sunnah, bahkan sunnah karena Nabi kita pakai. Ada keterangan di sini di kitab besarnya nih bawa ya. Ya juzut takhattum bihalir rojuli, sunnah memakai cincin takhattum dengan perak bagi laki-laki. Bal sunnah yusannu malam yusrib, selama dia tidak melewati batas pemakaiannya. Boleh pakai cincin perak? Boleh, tapi jangan 10-10-nya dipakein cincin perak. Ini pakai, ini pakai. Allahu Akbar. Kalau aku begini. Orang lihat. Wow. 10 dipakai itu melewati batas, over. Boleh. Sunnah bagi laki pakai cincin perak boleh. Wal afdalu, kalau kita orang laki mau pakai cincin, yang afdalnya ja'aluhu fil yadil yumna wa lubsuhu fil khinsir. Kata Rasulullah, sunnah orang laki-laki kalau pakai cincin di tangan yang kanan
Khinsir, kita kelingking. Gimana pakainya? Kelingking. Tapi kebanyakan kita orang laki pakai di mana? Kiri atau kanan, di mana pakai di sini? Nih, kenapa nggak boleh di sini? Kenapa nggak boleh? Orang perempuan di sini makanya biasanya. Kita suruh bedain perempuan. Kita pakai di kelingking, kalau perempuan di sini biasanya. Iya, makanya kan itu perempuan. Itu laki perempuan. Coba buka kainnya. Itu laki, sunahnya di sini, kelingking di kanan. Nah, kalau mau pakai di kiri, boleh di sini katanya. Dalam kitab ini terangin, kalau pakai di kiri, pakainya di sini boleh. Kalau di kanan, pakainya di sini, kelingking. Itu diantaranya sunnah-sunnah Nabi ketika kita menggunakan cincin. Batunya kita orang laki kalau pakai batu cincin, yang afdolnya itu yang dianjurkan dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab hadis disebutin batunya batu yang bagaimana? Batu akik. Akik apa tuh? Akik Yaman. Nah, yang belum pakai cincin mau ngambil sunnah Nabi, besok beli cincin yang pakainya di bagian sebelah kanan, yang kelingking pakai batu akik Yaman. Kalau ada akik Yaman di dua ya. Saya salin doang beli dua, jangan satu. Boleh. Bukan batu yang mahal-mahal boleh. Akik Yaman ada hadisnya misalnya. Rasulullah anjurin pakai batu akik Yaman. Warnanya coklat apa hitam sih? Ya, gitu. Akik Yaman. Asli, bagus. Ya. Aha, itu mahal. Oke, kalau ada beli dua. Udah, itu cincin yang dianjurkan kita orang laki-laki ngambil sunnah Nabi pakai cincin dengan perak, batunya batu permata boleh. Yang abdulnya yang dianjurkan dalam hadis Nabi dianjurkan kita pakai batunya akik Yaman. Ya. Kalau peraknya itu dilapis dengan emas, ada lapisan, ada sepuh. Kalau sepuh yang Jatinegara yang 10.000, celup doang, ya. Itu seminggu 2 minggu udah mulai rontok. Itu nggak boleh yang begitu. Tapi kalau yang sepuhnya itu emasnya sampai perlu 2, 3, 5 gram. Supaya tebal kan, supaya kereng warnanya emasnya. Sehingga waktu dibakar itu cincin peraknya, itu emasnya kelihatan berpisah. Hampir 5 gram. Ini namanya sepuhan tebal, ini lapisan tebal. Yang dilapis tebal sampai gram-gram begini nggak boleh. Nah. Sama juga pakai emas berarti. 5 gram sepuhannya, tebelannya. Berapa duit itu? 2.500.000. Belum. Tapi kalau ketika dia sepuh kemudian kita pakai, buka lagi, kena air, gosok-gosok, lama-lama mending hilang. Itu sih boleh, sepuhan begitu boleh. Yang 5.000, 10.000 boleh. Walaupun dari emas ya, tapi hilang boleh. Yang nggak boleh sampai tebal. Melainkan cincin perak yang sederhana. Sebagai lagi haram atas laki-laki perempuan memakai bejana. Nah sekarang laki perempuan nggak boleh nih. Ya. Ini tapi sih jarang kita. Artinya kebanyakan yang begini yang orang kemudian yang duitnya nggak kehitung. Orang duitnya banyak tapi nomornya nggak ada ya. Kenapa?
orang laki-laki atau perempuan memakai bejana. Bejana tuh wadah, gelas, piring, sendok, garpu, apa aja yang dipakai buat kita hari-hari. Kemudian karena duit kita banyak, pakai divariasin pakai emas. Ini sendok nih, ibu duitnya banyak, beli sendok, Pak. Sendok saya ujungnya saya mau pakai emas, segini doang. Ada duitnya berapa juta, 5 juta, ujungnya pakai sendok, ujungnya pakai emas. Tuh, cakep. Nggak boleh. Segi kita nggak boleh, apalagi semua. Nggak boleh. Sendok, garpu. Ini. Saking kerennya gitu, pengen keren. Wah, ini tutupnya kelilingnya nih, yang di kelilingnya doang nih, tuh pinggirannya. Saya mau pakai emas dong. Bisa saya nggak kepake nih, 100 juta. Kalau pakai emas. Ini dipakai, nggak boleh. Bejana namanya. Piring, pinggirnya, nampan, sendok, garpu, tutup. Yang pakaian ibu-ibu tiap hari apaan? Ibu mau bisa pakai apa? Pensil alis. Ujungnya tuh pensil alis, ujungnya pegangannya pakaiin pakai emas, ujungnya doang. Kita orang laki pulpen kan digantung pulpen di sini nih, gantungannya tuh bisa pakai emas, pesen bisa. Kalau duitnya banyak, pakai emas, nggak boleh. Terus apa lagi? Perempuan suka pakai sifat mata. Itu sifat mata kan kalau itu ada yang buat megangnya tuh, gagangnya. Gagangnya itu ujungnya dibuat dari emas. Ininya biasa, tapi ujungnya dipakai emas. Cakep ya. Buat pakai begini. Ujungnya dipegang dari emas. Itu dipakai. Gelas dipakai, piring dipakai. Haram. Gak dipakai, haram juga. Bukan buat pajangan, taruh di lemari gini. Wah. Bawahnya tulis ini emas. Wah, orang lihat. Oh, emas. Dipakai haram, gak dipakai haram. Terbuat dari emas, bikinnya kita nyuruh orang bikinnya nggak boleh. Bikin saya dong, bikin sendok dari emas nggak boleh. Bikinnya aja nggak boleh. Tempat alis mata, apalagi tempat buat celak sifat mata, atau kalau bikin acara kan suka bikin dupa tuh, bakar dupa. Tempat dupa, tempatnya di luarnya dilapisin pakai emas. Jadi kan mentereng tuh warnanya, kuning mengkilat, warna emas. Udah kebanyakan duitnya ya, apa yang pakai emas? Ya, boleh. Ya. Bejana emas, ya, suasa. Sepuh tebel, sekarang bukan dari emas tapi disepuh, kayak cincin juga sama. Disepuh tebel itu patokannya kalau dia dibakar emasnya itu meleleh misah. Sekian gram, nah, itu tebel namanya. Kalau sepuhan yang tadi bilang yang dicelup-celup itu doang itu nggak apa-apa. Sepuh tebel sekalipun itu bejana disimpan saja, nggak dipakai, simpan di lemari. Sekalipun itu bejana disimpan saja tidak dipakai maka haram juga hukumnya. Walaupun nggak dipakai hukumnya tetap haram. Jangan, ya, pakai yang biasa aja, yang normal. Tapi juga lagi kalau kita pakai begitu, kita bikin gituan dari emas dari perak hilang, kan nyesek kita. Ya Allah, itu sendok emasnya 10 gram hilang, kan nyesek ini ya. Gak usah, biasa-biasa aja. Nah, itu tentang kehidupan kita hari-hari, apa-apa yang kita pakai dari pakaian, baju, celana, kemudian kain, orang laki, sutra tidak diperbolehkan, haram. Kalau sutranya setengah, benang biasa setengah masih boleh. Kalau sutranya lebih banyak, 60, 75, 90 tidak boleh. Kalau orang perempuan pakai sutra boleh. Orang perempuan beli bahan, bikin baju, bahan dari sutra. Kelebihan badannya, kelebihan barangnya, bahannya kelebihan. Bikin baju buat anaknya laki-laki.
masih umur 10 tahun, 9 tahun, boleh. Belum balik boleh. Emas buat laki haram. Perak boleh. Orang perempuan emas dilarang. Bejana-bejana alat-alat rumah tangga yang tiap hari kita pakai maupun enggak dipakai dipajang, pinggirannya, tutupnya, atasnya, pinggirnya, ujungnya terbuat dari emas, itu diharamkan, nggak boleh, jangan. Pakai yang biasa-biasa aja. Kalau duitnya lebih nggak usah dibeliin emas gitu, mendingan beliin semen buat musola. Jadi manfaat, jadi panjang, jadi pahala ya. Dibanding dibeliin emas buat sendok, airnya sendoknya jatuh nyemplung ke kali, nyesek. Ya. Nah, tentang bejana-bejana, tentang alat-alat rumah tangga, terutama ibu-ibu nih, biar paham. Kenapa? Sunnah, kita kalau malam-malam Bu, belum tidur, ke dapur dulu. Kalau ada kompor nyala, matiin. Dulu kan pakai lampu apa tuh? Ya, matiin lampunya. Ada lilin, matiin. Kompor, matiin. Terus kita ke dapur tuh Ibu, lihat sayur, tempat air kita. Kalau pada begini, ini pada begini, tuh pada begini, ngablak-ngablak begini, ambil tutupin. Sayur tutupin. Nasi tadi anak pada makan, tutupnya pada terbang, mana anak buru-buru makannya. Nasi itu langsung kita terbuka, tutupin. Gelas yang ada airnya, kalau airnya masih kita mau minum, tutupin begini. Sunnah Nabi. Nah, kenapa? Ini ada anjurannya. Sangat dikuatkan sekali pada malam hari kalau kita mau tidur, tempat-tempat bejana-bejana yang ada isinya ditutupin biar enggak ada yang masuk. Kenapa? Ada hadis bunyi begini Bu. Ya Pak, hadis bunyi begini. Bisanati lailatun yanzilu fiha waba la yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita aw siqain laisa alaihi wiqa illa nazila fihi min zalikal waba. Dalam 1 tahun itu ada 1 malam di mana itu wabah penyakit akan turun. Dia akan masuk ke benda-benda tempat-tempat yang terbuka begini. Terbuka nih. Masuk ternyata malam itu turunnya. Pagi-pagi kita aus, kita minum. Nah, itu ada penyakit. Ada wabahnya, ada virusnya itu. Nah, sunnahnya makanya tutupin begini. Ya. Gelas gak punya ini, gak punya tutup Ustadz. Aduh gimana ini? Pakai piring kegedean, aku jatuh piringnya. Gelas begini, kalau tutup gelas nggak ada, kita cari kayu boleh. Nah, kayu sebagai penghalang juga dia. Syarat aja syarat kalau begini. Kayu kalau ini kan terbang, kayak kayu. Bacain Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat supaya apa nih? Jadi tutupan. Nah, gini. Udah begini. Insya Allah ini aman sampai pagi. Iya, walaupun gak semua. Paling ini ada ini syarat aja syarat. Kayu, walaupun gini. Kayu kalau segini kan terbang. Kayu, tapi baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niatin ini sebagai apa? Tutupnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, andai kata nanti ada wabah, insya Allah dia gak sampai ke sini, sampai di sini doang nih. Sini doang. Itu sunnah dan anjuran dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu cerdas, dia punya mukjizat, bisa tahu apa yang akan terjadi kayak begitu. Ada wabah, ada musibah dia tahu. Buktinya apa? Laler. Zaman dulu zaman Nabi memang udah ada mikroskop. Belum ada. Nabi kuliah di mana? Universitas Indonesia Depok. Belum ada. Kata Rasulullah, iza waqu az-zubab ala ahlikum, kalau air kita, kopi kita kejatuhan laler, kata Rasulullah, falyaghmishu, laler nih. Nemplok di itu di atas, masih ngambang.
kata Rasulullah, wal yaghmisu, tenggelamin. Celupin, pakai tangan kita celupin. Lap. Habis celepin, bukan disuruh minum. Celepin diminum itunya. Alarnya bukan. Dicelepin, alarnya dicomot, buang. Ini air boleh diminum boleh. Kenapa kata Rasulullah mesti dicelepin? Itu Rasulullah dengan mukjizatnya tahu laler itu di kaki kanannya bawa racun, kaki kirinya bawa penawarnya. Di situ adanya racunnya, di situ penawarnya di situ. Makanya suruh celepin. Lep. Jadi kalau kita minum tuh air kopi atau teh yang bekas kena cemplung itu namanya laler, insya Allah nggak apa-apa. Celepin, blok, tenggelamin, buang. Kopinya kita minum lagi nggak apa-apa. Nah itu amal-amalan dan pesan-pesan dari Nabi kita Muhammad SAW untuk rumah tangga kita sehari-hari. Kan kita tiap hari begitu tuh ngalamin ya, tempat sayur terbuka, tempat nasi kebuka, kopi pada ngablak. Kalau kita mau tidur tutupin. Khawatir malam itu pas wabah turun jadi sumber penyakit buat keluarga kita. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku kuntu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaina ya Mahmud wa alaiha wa insyaallah min amin bi rahmatillah wa karimir rahmin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.